Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mereview bahan-bahan yang sudah kita simpan ya di kebun ini pada beberapa bulan yang lalu, dan sekarang ini kita lihat perkembangan bahan-bahan buah untuk tahun depan sudah sebesar ini teman-teman ya. Dan di batang ini juga dulu saya videokan, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman, bahwasanya dulu saya melakukan penyimpanan bahan ini dulu. Ini nanti teman-teman bisa lihat di video yang beberapa bulan yang lalu ya. Dulu ini bahan baru, ini bahan BO ini dulu kita menyimpannya, kita samakan panjang ruasnya dengan pupus baru ini ya teman-teman, lanjutan dari pupus baru ya, pupus lanjutan 1 2 3 4 5 6 7 8 OTW 9. Sekarang kita samakan apakah perkembangannya pun sama ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 dan OTW 9. Nah, jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa ini sama perkembangannya. Perkembangan BO ini dan perkembangan pupus lanjutan itu sama ya. Pupus lanjutan ini nanti dia akan berbuah ya. Di tahun ini dia berbunga, tahun depan akan kita petik hasilnya. Ternyata sama dengan ini, bahan yang kita simpan, panjang ruasnya, jumlah ruasnya sama. Jadi otomatis bahan ini, bahan-bahan yang kita simpan ini teman-teman, tahun depan itu akan seperti ini kondisinya. Kan kondisinya akan seperti tunas yang ini, ranting yang ini. Begitu ya. Paham ya? Kira-kira bisa dicerna nggak teman-teman? BO ini tahun depan, tahun 2023, bentuknya akan seperti ini. Begitu ya kira-kira. Bisa dimengerti ya. Karena apa? Karena jumlah ruas ini dan pupus lanjutannya ini sama jumlahnya. Jumlah ruasnya sama, sama-sama 8 ke 9. Begitu ya teman-teman. Kemudian ini juga bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Ya. Buahnya sekarang sudah mulai turun teman-teman. Buahnya sudah mulai turun ke bawah. Ya. Kemudian bahannya masih di atas. Ini juga seperti itu. Ini buahnya sudah pada turun semua. Sudah pada turun ya buahnya. Tapi bahannya masih di atas. Ini menandakan buah ini sudah mulai tua. Ini sudah saya lakukan pemetikan ya, jadi sudah pecah gugusnya. Teman-teman, kita review keadaannya. Nah, ini bahannya di atas ini. Aduh, kacau, patah guys. Aduh, ini buahnya sudah turun, bahannya masih di atas, masih lurus. Yang lurus-lurus ini masih bahan teman-teman. Ini masih bahan ya. Kita lanjut lagi sambil kita lihat keadaan kebun. Nah, ini buahnya sudah turun teman-teman, buahnya. Tapi bahannya masih lurus-lurus di atas. Ini bahan teman-teman. Jadi kita tinggal melakukan finishing ya. Dan ini di pohon ini bahannya sudah terlihat ya. Satu, ini bahan buah tahun depan, ini bahan buah tahun depan, ini buah tahun sekarang, ini bahan buah tahun depan ya. Ini buah sekarang ya teman-teman, seperti itu ya.
Kalau kita lihat kerangkanya seperti ini. Tuh. Masih agak semrawut. Kita jalan lagi, teman-teman. Ini belum kita lakukan penyambungan. Ya. Dan di kebun ini terhitung multi klon. Banyak klonnya. Nah, ini bahan kita yang di atas. Ini buahnya sudah turun. Ya. Kita jalan lagi, teman-teman. Melihat kondisi dan keadaannya seperti apa. Ya. Tuh. Yang penasaran boleh main ke sini, teman-teman. Tapi konfirmasi dulu ya. Takutnya saya tidak ada di kebun, tidak ada di rumah. Seperti ini kondisi buahnya. Ini sudah sekali metik, teman-teman ya. Sudah kita lakukan sekali pemetikan. Ya lumayan. Yang jelas teman-teman, ketika mencari bibit sambung itu, yang teman-teman lihat bukan hanya buahnya ya, bukan hanya keadaan buah tahun ini. Itu harus jadi perhatian dan pembelajaran untuk kita semua, teman-teman ya. Yang perlu juga kita perhatikan adalah keadaan bahan ya, teman-teman. Keadaan bahan, supaya kita bisa tahu bibit yang kita ambil itu dia akan stabil atau tidak. Ada beberapa jenis kopi yang ketika dia berbuah dia sangat lebat, tetapi dia pelit, dia tidak mengeluarkan bahan, dia pelit dengan bahan, teman-teman. Banyak ya, banyak juga yang seperti itu. Jadi kita harus teliti, jangan hanya terpesona melihat kondisi buah, kondisi ini bagus lebat, akan tetapi kita tidak memperhatikan keadaan bahan ya. Keadaan bahannya tidak kita perhatikan, itu bahaya, teman-teman ya. Jadi kalau yang pelit-pelit dengan bahan seperti itu, saya rasa tidak perlu kita kembangkan meskipun dia berbuah lebat, teman-teman. Begitu. Karena apa ya? Dia akan berbuah 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dia berbuah full, tahun depannya dia habis bahan buahnya, gak ada buahnya. Jadi kita yang rugi. Justru kita yang rugi ya, teman-teman. Begitu, semoga bermanfaat, teman-teman. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau mencari bibit entres, bibit sambung, itu harus diperhatikan antara buah dan bahan, harus seimbang. Buah dan bahan harus seimbang. Begitu ya. Sekian video pada pagi hari ini. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.